Halo, ketemu lagi di Tomat dalam serial Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang persamaan diferensial biasa, terutama terkait apa itu persamaan diferensial biasa secara umum. Mari kita mengenal persamaan diferensial biasa. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi tak diketahui dan turunannya. Persamaan diferensial ini dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan banyak variabel bebasnya. Kalau ada satu, berarti dia namanya persamaan diferensial biasa. Kalau lebih daripada satu, itu namanya persamaan diferensial parsial. Tapi untuk persamaan diferensial parsial ini dibahasnya nanti ya. Mari kita bahas persamaan diferensial biasa. Makanya kita tetapkan dulu bahwa kalau ada Y itu kita sebagai variabel terikat, kalau ada X dia sebagai variabel bebasnya. Jadi untuk seterusnya, kalau Y itu udah pasti variabel terikatnya, dan X itu berarti variabel bebasnya. Mari mengenal orde dari suatu persamaan diferensial. Orde itu adalah indeks turunan tertinggi yang terkait dengan persamaannya. Persamaan diferensial biasa orde ke n dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan satu ya. Di sini ada contohnya. Misal kita punya x kuadrat, y double aksen, kurangi 3xy aksen, tambah 4y sama dengan 0. Perhatikan ya, di sini karena variabel bebasnya ada satu, yaitu jelas adalah yang x ya. Berarti dia persamaan diferensial biasa. Nah, kalau Y aksen itu Y-nya diturunkan terhadap apa sih? Nah, jangan lupa kalau ada Y aksen, dia pasti diturunkan terhadap variabel bebasnya, yaitu X ya. Berarti aksen ini turunan Y terhadap X-nya. Seperti itu. Karena dia udah jelas persamaan diferensial biasa, kita tinggal lihat ordernya. Ordernya itu adalah dari turunan tertingginya. Turunan tertingginya adalah turunan kedua ya. Makanya dia order kedua. Makanya dia bisa disebut persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat PDB order kedua gitu ya. Sedangkan untuk contoh yang kedua, Y turunan ketiganya ya, turunan ketiga dari Y dikurangi 2. X pangkat 5 sama dengan Y. Nah ini kan belum sesuai sama bentuk persamaan satu ya, bisa dilihat belum sesuai dengan bentuk persamaan satu, tapi sebenarnya dia juga persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena sebenarnya tinggal dipindah ruas ya. Kalau dipindah ruas kan kita punya turunan ketiga dari Y dikurangi 2x pangkat 5 dikurangi Y itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kan sudah sesuai sama bentuk persamaan satu, di mana di sini dia ada persamaan diferensial biasa karena variabel bebasnya ada satu yaitu X, dan ordernya adalah order ketiga karena turunan tertingginya turunan ketiga. Jadi dia bisa disebut sebagai PDB order ketiga. Selanjutnya, masalah paling sederhana dalam suatu persamaan diferensial biasa adalah mencari solusi yang memenuhi persamaan diferensial biasa tersebut. Jadi biasanya kalau ada persamaan diferensial biasa, masalah yang sering ditanyakan itu adalah mencari solusinya ya. Makanya di sini misalkan terdapat persamaan diferensial biasa order ke-1, ya yang ditulis dalam persamaan kedua, Y aksen kurang Y sama dengan 0. Salah satu solusi dari persamaan 2 itu adalah Y dalam kurung X sama dengan F pangkat X ya, pada persamaan ketiga. Kenapa dia solusinya? Perhatikan di sini, kan kita punya Y aksen, kurangin Y sama dengan 0 ya. Dikasih tahu di sini bahwa solusinya adalah Y dalam kurung X sama dengan F pangkat X. Kalau diturunin kan berarti kita punya Y aksen dalam kurung X ya. Turunan dari Y ini berarti F pangkat X juga ya. Kalau dia merupakan solusi, berarti kalau kita substitusi ke persamaan awalnya, dia pasti memenuhi ya persamaan awalnya. Coba aja kita substitusi di sini. Jadi kita punya nanti F pangkat X dikurangi F pangkat X kan sama dengan 0. Ya, benar ya? Sesuai dengan ruas kanan ya kan? Kalau disubstitusi, makanya dia merupakan solusi dari persamaan diferensial. Untuk mencari solusinya, nanti diajarkan ya, tapi di sini dijelaskan dulu kenapa dia merupakan solusinya. Sebenarnya, selain E pangkat X, ada solusi lain ya. Semua solusinya itu adalah C dikalikan dengan E pangkat X sesuai dengan persamaan 4, dengan C-nya ini merupakan suatu konstanta. Oke? Jadi perhatikan ya, solusinya itu, sebenarnya semua solusinya itu adalah, jadi solusinya tidak tunggal, tapi adalah C kali E pangkat X. Nah, Y aksennya berarti kan kita punya CF pangkat X juga ya. C di sini ada konstanta, seperti itu, tinggal diturunkan saja. Berarti di sini kalau kita substitusi ke persamaan awal, perhatikan ya. Y aksennya berarti kan C kali F pangkat X kurangi Y-nya juga adalah C kali F pangkat X. Hasilnya 0 ya. Baik, sesuai dengan ruas kanannya ya, dari persamaan awalnya. Berarti dia merupakan solusinya. Nah, kalau yang masih ada C-nya ini,
biasanya disebut sebagai solusi umum. Jadi kalau ada solusi umum berarti ini masih ada konstantanya ini. Selain solusi umum, ada juga solusi khusus. Solusi khusus ini didapat kalau diketahui nilai awal dari suatu persamaan diferensial. Misalkan di sini kita punya contoh pada persamaan 5 ya. Di sini samanya persamaannya yang tadi y aksen kurang y sama dengan 0, tapi ada nilai awalnya, yaitu y dalam kurung 0 sama dengan 2. Y dalam kurung 0 sama dengan 2 berarti kalau x-nya 0, nilai y-nya itu 2 ya, dibacanya seperti itu. Karena kita sudah tahu solusi umumnya adalah C kali E pangkat X, berarti dapat dicari nilai C. Karena diketahui Y dalam kurung 0 sama dengan 2. Ya, tinggal dilakukan substitusi aja. Karena di sini kan kita udah punya Y dalam kurung X itu sama dengan C kali E pangkat X ya yang ini. Dan kita tahu juga Y dalam kurung 0 itu sama dengan 2 ya tadi ya. Tinggal disubstitusi saja. Berarti kan ini Y dalam kurung 0 ini sama saja kayak yang ini, cuma diganti X-nya jadi 0 ya. Jadi punya C kali E pangkat 0 sama dengan 2. Alias, ya, berarti di sini kita punya C-nya itu sama dengan 2 ya, karena E pangkat 0 itu kan 1. Berarti sisa C sama dengan 2. Makanya di sini kita dapat persamaan 6 ya. Jadi solusinya didapat adalah Y dalam kurung X sama dengan 2 kali E pangkat X. Ya, pada persamaan 6. Solusi ini disebut dengan solusi khusus ya, kalau dikasih tahu nilai awalnya. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di tomat-tomat selanjutnya.